Assalamualaikum, kembali lagi bersama aku Rina Uliana di Hongkong menyapa kalian. Assalamualaikum. Hari ini Rina mau aktivitas dulu Besti, yaitu menyapu seperti biasa. Ini rumahnya kecil sekali Besti, jadi ini pasienku lagi tidur kayak gitu ya, belum bangun kayak gitu ya. Jadi ya daripada aku bengong, jadi aku harus bergerak biar gak bosen Bes, karena ya rumahnya itu kecil sekali gitu ya. Jadi aku tak nyapu dulu ya. Nyapunya itu ya begini guys. Nyapunya itu nggak perlu 5 menit. Cepet sekali karena ya rumahnya kan kecil guys. Jadi cepat kayak gitu loh, kerjaan itu sangatlah cepat, banyak nganggurnya. Jadi Rina itu di sini bosen sekali, nggak ada pekerjaan, terus nggak ada aktivitas keluar seperti belanja itu nggak ada Bes. Jadi ya beginilah. Antara enak dan nggak enak ya tetap dijalani, karena namanya kerja ikut orang ya begini ya. Jadi harus dikuat-kuatin. Alhamdulillah udah dapat 1 tahun, tinggal 1 tahun lagi. Setelah itu ganti job kayak gitulah. Udah nggak mau job-job seperti ini, job jaga lansia itu aku nggak bisa. Karena kalau jaga lansia itu pasti kebanyakan dipingit, nggak bisa kemana-mana kayak gitu kan. Terus libur juga nggak bisa kayak gitu Bes. Karena Rina itu sifatnya sifat yang aktif, produktif kayak gitu. Jadi Rina itu ngambil job lansia ini malah kayak orang bodoh kayak gitu loh Bes. Serasa aku ini kayak orang bodoh, aku ngerasa sendiri kayak gitu. Karena nggak bisa kreatif, nggak produktif kayak gitu. Jadi ide-idenya itu stuck di situ-situ aja kayak gitu loh. Jadi ini tidak buat aku kayak gitu loh. Job ini bukan di tipe aku kayak gitu. Jadi aku itu lebih suka jaga anak ataupun bayi, karena ya aktivitasnya banyak kayak gitu ya. Bisa ke sekolah, bisa belanja kayak gitu loh, antar jemput kayak gitu, antar jemput anak sekolah kayak gitu. Aku seneng. Tapi kalau di sini itu nggak ada aktivitas, bahkan ke taman ataupun berjemur itu nggak ada Bes. Apalagi pasienku sekarang ini kan udah full total di kasur ya. Jadi standby di rumah terus. Kalau masalah belanja itu yang belanjain majikanku laki-laki. Aku itu masuk rumah sini ya udah, kalau udah masuk gak bisa keluar kayak gitulah, ibarat katanya seperti itu guys. Jadi sangatlah sulit. Kalaupun minta izin itu sebenarnya dibolehin ya, tapi ya itu 15 menit, gak boleh lama-lama kayak gitu. Ya gitulah guys ya, aku tak lanjut kerja dulu. Bentar Bes, tak lanjut ceritanya ya Bes ya. Aku udah selesai aktivitasnya ya begitu. Aktivitasnya itu selesainya cepet banget. Jadi nggak ada 5 menit lah mengerjakan pekerjaan beberes di rumah ini kayak gitu ya. Terus setelah beberes itu banyak nganggurnya, paling main HP, duduk di samping majikan kayak gitu, di samping pasien aku kayak gitu ya. Begitulah Bes. Jadi aku itu kayak di majikan ini kurang produktif. Kreativitasku itu mentok di situ-situ aja, bahkan aku nggak ada ide-ide kayak gitu loh Bes. Biasanya aku itu ya aktif banget. Kalau di majikan lama itu aku aktif banget, seperti belanja, ngantar anak sekolah, jemput anak sekolah. Terus aku juga ada aktivitas online, kreativitasku ngedit-ngedit video. Aku banyak ide lah kayak gitu. Kalau di sini aku nggak bisa Bes, nggak bisa. Aku bener-bener bodoh banget. Aku nggak ada informasi yang terkini, nggak terupdate kayak gitu loh ya. Mentok-mentok di situ-situ aja kayak gitu loh. Aku nggak bisa berkomunikasi sama teman-teman aku, infonya sekarang itu gimana itu aku nggak tahu kayak gitu ya, karena ya itu dipingit Bes, dipingit. Jadi gimana toh rasanya kalau orang dipingit itu kan nggak enak sekali kayak gitu ya. Terus kemarin malam itu puncaknya adik aku telepon kayak gitu. Berhubung aku ini kan kembar ya Bes ya, jadi adik kembaranku ini telepon menanyakan, "Teh, kamu di situ ngapain? Kamu lagi ngapain?" kayak gitu. Nah ini
mau aku ceritain Bes ya, pengalamanku. Pengalamanku ya, ini enggak sekali dua kali ya, emang begitu siklusnya anak kembar itu, emang begitu Bes. Jadi aku ini kan kembar ya, setiap apa yang aku rasa adikku kembaranku pasti juga akan merasakan kayak gitu. Nah di jobku ini kan aku dipingit ya Bes, jadi aku itu kayak nggak ada ide, mentok di situ-situ aja. Terus aku jadi orang pemalas, makan tidur gitu aja kerjaannya kayak gitu ya, mainan HP kayak gitu ya, paman nggak ada aktivitas lah, nggak ada produktifnya kayak gitu. Nah itu berdampak ke adikku Bes, berdampak ke kembaranku kayak gitu ya. Nah kemarin malam itu telepon tanyain aku di sini ngapain kayak gitu ya. Aku bilang lah aku di sini cuma makan tidur nggak bisa kemana-mana, nggak ada aktivitas kayak gitulah. Nah ternyata dampaknya itu bisa ke saudara kembarku Bes kayak gitu, sampai adikku bilang, teh ya ngapain gitulah kayak gitulah, ngerjain apa kayak gitu ya, mau dikerjain apa kayak gitu ya, di sini tuh beberes aja 5 menit itu nggak ada kayak gitu, setelah itu ya nganggur, duduk mainan HP kayak gitu, nggak ada mau ngapain kayak gitu. Kalaupun Rina bisa ngetek video seperti ini, ngobrol, bisa ngomong secara langsung kayak gitu ya, ini karena majikanku laki-laki lagi keluar Bes. Tapi kalau majikanku di rumah aku nggak bisa ngobrol seperti ini, ngomong di depan kamera ini nggak bisa Bes. Jadi mengeluarkan unek-unek itu nggak bisa Bes. Jadi dampaknya itu ke saudara kembarku ya, mohon maaf lah ya buat adikku. Dinikmati aja ya, kurang 1 tahun nanti teteh bakal ganti job kayak gitu ya. Nanti Rina bakal ganti job, cari job yang happy and enjoy, biar kamu juga bisa merasakan enjoynya, aktivitasnya lebih semangat lagi, produktif lagi kayak gitu ya, karena aku pun juga sangat nyesek juga. Nah gini Bes, kalau anak kembar itu biasanya ikatan batinnya itu kuat sekali kayak gitu. Jadi kalau akunya sakit, adikku pasti juga bakal merasakan kayak gitulah. Seperti aku di bulan-bulan ini kan sakit kepala, adikku juga sakit kepala. Kemarin itu adikku juga sakit kepala, minum obat pun juga sama, di pagi hari minum obat itu karena sakit kepala Bes, akunya di sini. Jadi pusatnya kayak aku itu ngerasa pusatnya apa di aku ya kayak gitu ya, aku sakit dia pun juga ikut merasakan sakit ya, nggak tahu pusatnya itu di mana, di kakaknya atau di adiknya nggak tahu kayak gitu. Tapi namanya anak kembar itu pasti ikatan batinnya itu kuat, walaupun udah besar loh ya, walaupun udah menikah, udah punya keluarga masing-masing kayak gitu, tapi ikatan batinnya masih kuat pasti. Jadi adikku itu telepon nanyain aku di sini ngapain, dan aku ngomong jujur kalau aku di sini itu jadi orang pemalas, makan tidur gak produktif kayak gitu ya, begitulah Bes. Jadi tadi kemarin malam itu menyemangati satu sama lain kayak gitu. Aku ngomong ke adikku, yuk semangat bisa. Terus adikku pun juga berkata seperti itu, semangat yuk kita bisa. Jadi saling menguatkan, saling menyemangati satu sama lain kayak gitu Bes. Begitulah. Jadi di jobku ini berdampak besar ke saudaraku, saudara kembarku Bes. Jadi akunya di sini dapat job yang aku nggak bisa produktif, nggak bisa kreatif, nggak bisa mengeluarkan ide-ideku yang berlian. Jadi dulu aku di majikan lama itu aku sangatlah produktif, aku aktif banget, aku bahkan bisa memproduksi hijabku sendiri. Aku mempunyai bisnis yaitu hijab, terus aku juga memproduksi gamis. Terus adikku yang di Indonesia itu juga lagi produktif, dia jualan juga kayak gitu loh, jualan fashion juga kayak gitu loh. Terus ini di tahun ini jadi melempem, akunya melempem, adikku juga melempem kayak gitu loh Bes. Ya begitulah curhatanku. Semoga kalian gak bosen ya. Beginilah Bes, ikatan batin anak kembar itu sangatlah kuat. Udahlah cukup sampai di sini dulu ya Bes. Yang penting aku sudah mengutarakan unek-unekku, udah mengeluarkan unek-unekku bahwasanya aku di sini tidak baik-baik saja. Mentalku terganggu juga, dalam artian itu aku kayak kesehatanku itu
jadi agak menurun kayak gitu loh guys kesehatanku itu. Aku jadi sering sakit di sini itu. Terus aku kan juga jarang kena sinar matahari, tanganku juga jadi kuning. Ini kuning guys, tanganku ini kuning tuh, kuning, tanganku ini kuning, kayak orang kurang vitamin D lah, kayak gitulah. Semangat lah, semangat. Kurang 1 tahun lagi, doain Rina nanti ganti job, dapat majikan yang baik. Ini pun juga baik guys, tapi minusnya itu aku nggak bisa keluar kayak gitu. Aku nggak bisa keluar, aku nggak ada aktivitas, jadi jenuh. Jadi aku itu stres di sini. Walaupun gaji besar, tapi kalau mengganggu mental, mengganggu kesehatan kita, ya kayaknya enggak lah, nggak bakal aku terusin kayak gitu. Uang bisa dicari guys, tapi kalau sakit, udah sakit itu bakal berhabis. Seberapapun banyaknya tabungan yang kamu punya, kalau sakit ya naudzubillah min dzalik bakal hilang semuanya kayak gitu ya. Jadi kesehatan itu nomor 1 guys. Kalau rezeki mah bisa dicari kayak gitu ya, rezeki mah bisa dicari sesuai kemampuan kita. Menurut Rina di sini ini bukan apa ya, nggak bisa lah intinya. Di sini aku nggak bisa guys bertahan sampai bertahun-tahun. Aku cukup di 1 kontrak saja 2 tahun. Oke, cukup sampai di sini dulu unek-unek aku, curhatan aku hari ini. Jangan bosan ya, terima kasih yang sudah support channel YouTube-nya Rina Auliana. Jangan pernah bosan, selalu menyapa ya. Rina Auliana di Hongkong menyapa kalian. Semoga kalian sehat selalu, diberikan rezeki yang berkah barokah. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum, selamat beraktivitas, bye.